Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran kita Pendidikan Agama Katolik. Nah, pada saat ini kita akan membahas materi tentang Sakramen Ekaristi pelajaran 11. Ya. Nah, anak-anak sekalian, dalam pelajaran Sakramen Ekaristi ini kita akan mengenal makna perayaan Ekaristi dan tata cara perayaan Ekaristi. Nah, dengan mengenal dan mengetahui tata cara perayaan Ekaristi, kita dapat mengikuti perayaan Ekaristi dengan baik dan benar ya. Tentu ibadah kita dalam perayaan Ekaristi akan semakin hikmat. Nah, untuk itu sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, kami bersyukur kepadamu berkat putramu yang telah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Kini kami dapat menikmati segala berkat dan kemuliaan-Mu. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terlebih khusus kami bersyukur atas kenang-kenangan yang Ia tinggalkan bagi kami. Semoga kami dapat memaknainya dengan penuh sukacita, sebab Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak sekalian, kalian sudah tahu kan apa itu sakramen? Kita flashback ke sedikit bahwa sakramen itu adalah tanda atau karya Allah menyelamatkan manusia secara kelihatannya. Nah, sakramen Ekaristi adalah tanda persatuan dengan Tuhan Yesus Kristus, ya, dan kita mengambil bagian di dalam karya perutusan Allah itu. Nah, dalam perayaan Ekaristi, umat beriman mengenang kembali perjamuan malam terakhir yang dilakukan oleh Yesus bersama dengan murid-muridnya sebelum Ia ditangkap. Jadi, perayaan Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan iman orang Kristen, ya, terlebih khusus orang Katolik. Nah, dalam doa syukur agung, seorang uskup atau imam mengucapkan kata-kata Tuhan Yesus, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi kenangan akan aku." Lalu Yesus juga mengambil cawan yang berisi anggur lalu berkata, "Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Nah, pada saat itu sesungguhnya seorang uskup atau imam sedang bertindak sebagai pribadi Yesus sendiri, ya, sebagaimana dulu Yesus melakukannya saat perjamuan malam terakhir di Yerusalem. Dan Yesus berpesan bahwa perbuatlah itu sebagai kenangan akan Dia. Artinya ketika kita melakukan perayaan Ekaristi, mengikuti misa, Yesus benar-benar hadir di dalam perayaan Ekaristi itu dalam diri paus, dalam diri uskup atau imam. Ya. Nah, anak-anak sekalian, perayaan Ekaristi sendiri dalam tradisi Gereja Katolik dibagi menjadi 4 bagian besar, ya. Yang pertama ritus pembuka, yang kedua liturgi sabda, ketiga liturgi Ekaristi, yang keempat ritus penutup. Ya, jadi ada 4 bagian besar di dalam perayaan Ekaristi. Nah, dalam Ekaristi umat beriman berkumpul, ya. Untuk apa? Nah, yang pertama untuk merayakan perjamuan Tuhan, ya. Jadi ketika kita berkumpul, kita bersama-sama dengan Tuhan merayakan perjamuan, ya. Nah, oleh karena itu misa atau Ekaristi itu sebenarnya berarti ucapan syukur, ya, ucapan syukur. Nah, karena di dalam perayaan Ekaristi itu dihadirkan 3 karya Allah, ya. Yesus yang sengsara, Yesus yang wafat, dan yang paling utama adalah Yesus yang bangkit. Lalu yang kedua mengenang sengsara dan kebangkitan Tuhan, ya, ini yang tadi Pak Guru sebutkan. Lalu mempersembahkan kurban kudus, ya. Kurban kudus bukan lagi sebagai anak domba, tetapi oleh Yesus sendiri, ya, Yesus yang dikorbankan di atas kayu salib. Lalu yang berikutnya menerima komuni kudus, artinya kita bersatu dengan Kristus. Karena ketika itu Yesus mengatakan bahwa ambillah ini, inilah tubuhku, inilah darahku. Artinya ketika kita menerima komuni kudus, maka tubuh Kristus menyatu dengan tubuh kita, ya. Nah, lalu yang terakhir merayakan misa kudus, artinya kita menerima misio atau pengutusan, oke? Oleh karena itu setiap kali kita pulang misa, itu kita diingatkan bahwa kita memiliki tugas pengutusan, ya, untuk mewartakan kabar sukacita kepada semua orang, seperti itu. Nah, ketika kita menerima komuni kudus juga, maka
ada yang namanya buah-buah atau rahmat Ekaristi yang akan kita terima. Yang pertama itu kita memperdalam persekutuan kita dengan Yesus. Artinya bahwa kita semakin dekat, ya. Apalagi kita menerima komuni kudus, artinya kita menerima tubuh dan darah Kristus yang akan kita satukan dengan tubuh jasmani kita. Lalu yang kedua, menjauhkan kita dari dosa, ya, dengan dengan menerima komuni kudus, menyadarkan kita bahwa kita harus senantiasa berbuat baik, seperti itu. Lalu membangun gereja di dalam kesatuan, ya. Nah, membangun gereja di dalam kesatuan artinya kita tidak terpecah-pecah, sekalipun kita banyak orang, berbeda-beda, dari mana saja datang, tetapi dalam perayaan Ekaristi kita satu sebagai satu gereja. Lalu berikutnya mendorong kita peduli terhadap kaum miskin, ya. Artinya bahwa ada kasih di dalamnya. Dan yang terakhir, mendorong persatuan umat beriman, ya. Nah, jadi ketika kita menerima sakramen Ekaristi, anak-anak sekalian, ada 5 rahmat yang kita terima, ya. Bukan main, melimpah rahmat Tuhan untuk kita semua. Nah, anak-anakku sekalian, yang terakhir, ya, sebagai rangkuman di akhir video pembelajaran kita ini, yang pertama, sakramen Ekaristi adalah tanda persatuan dengan Tuhan Yesus Kristus, dan kita mengambil bagian dalam karya perutusan Allah itu. Lalu yang kedua, dalam iman Katolik, setelah konsekrasi, roti adalah tubuh Kristus dan anggur adalah Kristus, ya. Jadi yang kita terima setelah itu bukanlah lagi roti atau anggur sebenarnya, tetapi kita mengimani bahwa yang kita terima itu adalah tubuh dan darah Kristus karena telah diubah secara real, ya, di dalam konsekrasi, seperti itu. Nah, yang ketiga, perayaan Ekaristi terdiri dari 4 bagiannya. Jangan lupa ini ada ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan ritus penutup. Lalu yang terakhir, setiap kali merayakan perayaan Ekaristi, kita bersatu dengan Kristus dan diutus untuk mewartakan kabar baik kepada semua orang. Oke, anak-anak sekalian. Nah, tadi kita mengatakan bahwa perayaan Ekaristi terdiri dari 4 bagian. Jadi di akhir video ini Pak Guru memberikan kalian tugas. Silakan kalian menguraikan bagian-bagian kecil dari 4 bagian besar ini, ya. Oke, anak-anakku sekalian, terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Terima kasih untuk perjumpaan kita saat ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semua. Selamat berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.